Selamat pagi Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Stevinia Marimo Senanggai. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dasar komunikasi dalam konseling. Baik, teknik dasar yang pertama ada attending atau perhatian. Attending atau perhatian adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga klien bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada dalam pikirannya, perasaan ataupun tingkah lakunya. Jadi dalam attending ada namanya keterampilan attending. Jadi keterampilan attending yang pertama adalah posisi badan. Jadi posisi badan yang baik dalam attending yaitu yang pertama, duduk dengan badan menghadap ke klien. Yang berikutnya, tangan di atas pangkuan atau berpegang bebas atau kadang-kadang kita gunakan untuk menunjukkan gerakan isyarat yang sedang dikomunikasikan secara verbal. Yang ketiga, responsif dengan menggunakan bagian wajah, umpanan senyum sopan, atau anggukan kepala sebagai persetujuan atau pemahaman dan kerutan dahi tanda tidak mengerti. Yang terakhir, ada badan tegak lurus, tanpa kaku dan sesekali condongkan ke arah klien untuk menunjukkan kebersamaan dengan klien. Adapun posisi badan yang tidak baik, yaitu yang pertama, duduk dengan badan dan kepala membungkuk menghadap klien. Yang kedua, duduk dengan sangat kaku. Yang ketiga, gelisah atau tidak tenang atau kita merasa resah. Yang keempat, mempergunakan tangan, kertas, dan kuku tangan. Yang kelima, sama sekali tanpa gerak isyarat pada tangan. Yang keenam, selalu memukul-mukul dan menggerakkan tangan dan lengan. Yang ketujuh, wajah tidak menunjukkan perasaan atau ekspresi. Yang kedelapan, terlalu banyak senyum, kerutan dahi, atau anggukan kepala yang tidak berarti. Baik, yang berikutnya ada kontak mata. Kontak mata yang baik berlangsung dengan melihat klien pada waktu dia berbicara kepada konselor dan sebaliknya. Kontak mata harus dipertahankan atau dipelihara dengan menggunakan pandangan spontan yang mengekspresikan minat dan keinginan mendengarkan serta merespon klien. Adapun kontak mata yang tidak baik, yaitu yang pertama, tidak pernah melihat klien. Yang kedua, menatap klien atau secara tetap dan tidak memberi kesempatan klien untuk membalas tatapan. Yang ketiga, mengalihkan pandangan dari klien segera sesudah klien melihat kepada konselor. Berikutnya, mendengarkan. Cara mendengarkan seorang konselor yang baik atau cara konselor untuk mendengarkan klien dengan baik, yaitu yang pertama, memelihara perhatian penuh dengan terpusat kepada klien. Yang kedua, mendengarkan segala sesuatu yang dikatakan oleh klien. Yang ketiga, mendengarkan keseluruhan pribadi klien, kata-katanya, perasaan dan perilakunya. Yang keempat, mengarahkan apa yang konselor katakan terhadap apa yang telah dikatakan oleh klien. Adapun beberapa keterampilan attending yang terdapat dan beberapa yang sering digunakan oleh konselor. Yang pertama itu kontak mata yang sudah seperti saya jelaskan tadi. Yang kedua itu adalah bahasa tubuh, yaitu umumnya terbiasa menggunakan bahasa tubuh untuk menyertai pembicaraan kita dengan orang lain, kecuali yang banyak dilakukan adalah penggunaan gerakan tangan. Lalu ada kualitas suara. Jadi kita gunakan tidak termasuk bahasa berlagu. Klien dalam kehidupan sehari-hari, dalam percakapan bisa mendengarkan kata-kata orang lain dengan intonasi yang lebih mendatar. Klien mendengarkan kata-kata konselor dengan intonasi suara yang lebih variatif. Mungkin klien akan merasa asing dalam komunikasi itu.
Lanjut, teknik dasar komunikasi dalam konseling yang kedua ada opening atau pembuka. Jadi, ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh konselor dalam menggunakan teknik opening. Antara lain, yang pertama adalah penyambutan. Jadi, dalam penyambutan ini yang pertama itu verbal. Secara verbal, konselor memberi atau menjawab salam, menyebut nama klien, mempersilakan duduk, dan lain-lain. Yang kedua, secara nonverbal, konselor segera membuka pintu ruang konseling, jabat tangan, senyum dengan ceria, mendampingi atau mengiringi klien saat menuju tempat duduk, mendapatkan klien pada tempat duduk yang lebih baik, dan duduk sesudah klien duduk. Berikutnya ada pembicaraan topik netral. Jadi, topik netral adalah bahan pembicaraan yang sifatnya umum dan tidak menyinggung perasaan klien. Bahan topik netral antara lain kejadian-kejadian yang hangat di lingkungan, hobi klien, ataupun gambar-gambar yang ada di ruangan klien, di ruangan konseling, dan potensi lingkungan asal klien. Berikutnya ada pemindahan topik netral ke permulaan konseling. Baik, yang ketiga, teknik dasar dalam komunikasi dalam konseling yaitu acceptance atau penerimaan. Adapun bentuk-bentuk dari penerimaan, yang pertama secara verbal. Jadi bentuk verbal ini seperti bentuk pendek seperti oh iya, kemudian ya. Lalu ada juga bentuk panjangnya, saya memahami, saya menghayati, saya dapat mengerti. Adapun bentuk nonverbalnya, yaitu seperti anggukan kepala, posisi duduk condong ke depan, perubahan mimik, memelihara kontak mata, dan lain-lain. Lanjut, teknik dasar komunikasi dalam konseling yang keempat ada restatement atau pengulangan. Jadi, teknik ini digunakan konselor untuk mengulang atau menyatakan kembali pernyataan klien. Jadi, cara konselor untuk melakukan restatement atau pengulangan yaitu yang pertama, pengulangan harus persis sama dengan pernyataan klien, tidak boleh menambah ataupun mengurangi. Yang kedua, intonasi konselor hendaknya variatif dengan memperhatikan pernyataan klien. Teknik dasar komunikasi dalam konseling yang kelima ada reflection of feeling atau pemantulan perasaan. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemantulan perasaan yaitu yang pertama, hindari stereotip. Yang kedua, pilih waktu yang tepat untuk merespon pernyataan dari klien. Yang ketiga, gunakan kata-kata perasaan yang melambangkan perasaan atau sikap klien secara tepat. Yang keempat, sesuaikan bahasa yang digunakan dengan kondisi klien. Lalu yang keenam, ada teknik clarification atau klarifikasi. Jadi teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan klien dengan menggunakan kata-kata baru dan segar. Baik, teknik yang ketujuh ada paraphrasing. Jadi paraphrasing adalah kata-kata konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan-ucapan klien. Jadi, parafrase yang efektif yaitu klien merasakan kebersamaan dengan pembimbing atau konselornya. Yang berikut lebih mengarahkan pembicaraan klien berikutnya, lalu dapat mengecek kecepatan atau kecermatan pembimbing dalam menanggapi klien. Lalu teknik yang berikutnya ada stretching atau pembatasan. Jadi, teknik ini digunakan konselor untuk memberikan batasan-batasan atau pembatasan agar proses konseling berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam konseling. Teknik berikutnya ada lead atau pengarahan. Teknik ini digunakan konselor untuk mengarahkan pembicaraan klien dari satu hal ke hal yang lain secara langsung. Keterampilan ini sering pula disebut keterampilan bertanya, karena dalam penggunaannya banyak menggunakan kalimat-kalimat tanya. Berikutnya ada silence atau diam. Jadi teknik-teknik ini digunakan untuk memberikan kesempatan kepada klien
agar beristirahat atau mereorganisasi pikiran dan perasaannya dan kalimat yang akan dikemukakan selanjutnya. Selanjutnya ada reassurance atau penguatan atau pendukungan. Jadi teknik ini digunakan oleh konselor untuk memberikan dukungan atau penguatan terhadap pernyataan positif klien agar ia menjadi lebih yakin dan percaya diri. Yang berikut ada rejection atau penolakan. Jadi keterampilan atau teknik yang digunakan konselor ini untuk melarang klien melakukan rencana yang akan membahayakan atau merugikan dirinya ataupun orang lain. Berikutnya ada advice atau saran ataupun nasihat. Jadi keterampilan atau teknik ini digunakan konselor untuk memberikan nasihat atau saran bagi klien agar dia dapat lebih jelas pasti mengenai apa yang akan dikerjakannya. Berikutnya ada summary, ringkasan atau kesimpulan. Jadi summary ini digunakan konselor untuk menyimpulkan atau ringkasan mengenai apa yang telah dikemukakan klien pada proses komunikasi konseling. Adapun teknik berikutnya yaitu konfrontasi atau pertentangan. Jadi teknik ini digunakan konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan, diskrepansi atau inkongruensi dalam diri klien dan kemudian konselor mengumpanbalikan kepada klien. Berikutnya ada interpretasi atau penafsiran. Jadi teknik ini digunakan oleh konselor di mana berarti atau karena tingkah laku klien ditafsirkan atau diduga dan dimengerti dengan komunikasi pada klien. Jadi tujuannya adalah untuk membantu klien agar lebih memahami dirinya sendiri bila mana klien tersebut mempertimbangkannya dengan pikiran terbuka. Yang terakhir, termination atau pengakhiran. Jadi, keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk mengakhiri komunikasi konseling, baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada pertemuan berikutnya maupun mengakhiri karena komunikasi konseling betul-betul telah berakhir. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai teknik dasar komunikasi dalam konseling. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang mendengarkan video ini. Terima kasih.